Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita harus tetap semangat karena kita dapat bertemu kembali, kita dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam IHMPT hari ini, Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama bernyanyi lagu Mas Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Masih dalam keadaan berdiri, kita persiapkan diri kita akan menyambut Tuhan hadir dalam ibadah ini. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang pertama dan kedua, Yesus memanggil. Tuhan Yesus telah memanggil kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita datang dengan sukacita. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertemu via online Tuhan, via daring. Tapi kami tetap bersukacita Tuhan, karena ini demi memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Ya Tuhan, biar Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja atas kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur bersama. Terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-8, sampai ke 13. Adik-adik, kakak akan baca bagian kalimat yang tercetak keluar. Selanjutnya adik-adik membacakan kalimat yang
tercetak ke dalam. Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Demikianlah pembacaan Mazmur. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita masukkan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395. Baiknya yang pertama, betapa indah harinya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami kemauan untuk mau mendengarkan dan mau melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20, Kak Meli akan membacakan bagi adik-adik semua di rumah. Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan diam dalam hati kita dan kita mau melakukan firman yang sudah disampaikan kepada kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini, tema dari perenungan kita adalah ikut menjala manusia. Nah, hari ini
kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Nah, kita juga akan mendengarkan apa saja yang harus dikerjakan sebagai penjala manusia, sebagaimana tugas dari para murid saat itu, adik-adik. Jadi adik-adik, jika tadi adik-adik baca di ayatnya yang ke-16 sampai 17, di sana terlihat bahwa Yesus sendiri yang datang kepada Simon, kepada Andreas, kepada Yakobus, dan juga kepada Yohanes. Ketika mereka sedang menjala ikan, ketika mereka sedang selesai menjala ikan, melakukan pekerjaan mereka sehari-hari, yaitu untuk mencari ikan di danau. Nah, adik-adik, di sini Yesus menunjukkan bahwa Yesus mau melibatkan semua orang, Yesus mau melibatkan siapa saja untuk dapat ikut kepada Dia, ikut bersama dengan Dia untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, adik-adik, Yesus mau memakai siapa saja. Buktinya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang adalah seorang nelayan pada saat itu, mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus, untuk mengikut kemanapun Yesus pergi. Nah, itu berarti Yesus juga bisa memanggil adik-adik dan juga Kak Meli untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menjadi sahabatnya dalam menjadi penjala manusia. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, penjala manusia itu tugasnya apa, Kak Meli? Nah, adik-adik, menjadi penjala manusia berarti kita hadir untuk membuat orang lain yang ada di sekitar kita untuk dapat melakukan hal yang baik dan benar, dan untuk dapat merasakan kasih Yesus dalam hidup mereka. Nah, lalu caranya bagaimana, Kak Meli? Nah, caranya, kalau pada waktu itu Petrus dan Andreas ini menjadi murid Yesus, mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Misalnya, Yesus berkhotbah, mereka ikut. Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ikut. Yesus beribadah, Yesus menolong orang lain, mereka ikut. Dan pada saat itu mereka juga rela untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan keluarga mereka untuk ikut dengan Yesus. Jadi adik-adik, untuk menjadi penjala manusia itu tidak mudah. Adik-adik dan kakak-kakak harus rela meninggalkan hal-hal yang kita inginkan dan mengikuti keinginan Tuhan. Seperti apa bentuknya? Misalnya, pada hari Minggu, di YouTube sudah ada video IHMPT setiap hari Minggu. Nah, adik-adik bisa beribadah dulu, lalu bermain, tidak sebaliknya. Nah, adik-adik juga bisa mengajak teman-teman adik-adik, mengingatkan teman-teman adik-adik untuk juga bisa mengikuti IHMPT online yang ada di YouTube. Selain itu, juga dalam pergaulan adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk menjaga kata-kata, menjaga perilaku, supaya tidak menyakiti teman adik-adik. Supaya teman-teman adik-adik juga dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ada contoh lain lagi adik-adik. Dalam masa pandemi ini, kita kan diajarkan untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Selain untuk melindungi adik-adik, juga untuk melindungi teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik, orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, jadi adik-adik menjadi penjala manusia itu berarti adik-adik berani melakukan apa yang benar agar orang-orang di sekitar adik-adik juga bisa melakukan hal yang benar. Jadi adik-adik menjadi contoh bagi mama papa, menjadi contoh bagi teman-teman, menjadi contoh bagi adik untuk melakukan hal yang benar supaya mereka juga melakukan hal yang benar dan juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, tentunya hal ini tidak mudah karena kadang adik-adik mengikuti teman-teman adik-adik yang justru
melakukan hal yang salah. Kadang juga adik-adik justru mau melakukan apa yang adik-adik inginkan, bukan yang Tuhan mau. Misalnya yang tadi Kameli bilang tentang ibadah hari Minggu, adik-adik mau main dulu baru ibadah. Nah, hari ini adik-adik diingatkan untuk mengutamakan Tuhan, untuk beribadah dulu baru main, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Agar adik-adik juga bisa membawa dampak yang baik terhadap orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, untuk adik-adik bisa selalu membawa dampak yang baik ini, adik-adik butuh pertolongan Tuhan. Seperti Yesus yang berjalan dengan murid-muridnya saat itu, Yesus ada bersama mereka. Nah, adik-adik juga harus selalu melibatkan Tuhan. Dengan cara apa? Adik-adik minta pertolongan Tuhan melalui doa dan juga membaca Alkitab, supaya adik-adik selalu tahu apa yang benar dan baik untuk adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, semoga firman hari ini dapat menjadi bekal untuk adik-adik untuk selalu melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menjadi murid Yesus, menjadi penjala manusia yang melakukan apa yang benar agar orang-orang di sekitar kami juga turut melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ya Tuhan, saat ini dalam syafaat kami mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi hingga ke pelosok-pelosok, kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah yang sudah Engkau percaya, agar mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk segala pelayanan yang dilakukan di gereja kami ini. Kiranya Engkau memberkati agar segala bentuk pelayanan yang dikerjakan dapat memuliakan nama Tuhan, dan kiranya juga untuk kebesaran nama Tuhan, dan agar setiap orang dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pelkat PT ini ya Tuhan, dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk kami adik-adik layan, agar kami dapat bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak teruna yang senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, dalam syafaat kami ini juga kami berdoa untuk orang tua kami
dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan dapat mengerjakannya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam pendidikan kami, dalam pergaulan kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami dari pergaulan yang salah, dan kiranya kami dapat tetap menjadi teruna-teruni yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan selalu kami kesehatan agar kami dapat tetap melakukan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ini doa kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami mau bawa doa ini ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, dapat ditransfer melalui rekening gereja. Dan yang kedua, adik-adik dapat menitipkan ke orang tua untuk digabung di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, baitnya yang pertama dan kedua, Tabu Gedang. Mari adik-adik, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau layakan saja persembahan ini Tuhan, supaya dapat berguna Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, beri kebijaksanaan, supaya persembahan ini boleh tersalurkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita selalu ingat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita, agar setiap orang yang ada di sekitar kita dapat juga melakukan apa yang benar, dan dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan
adik-adik, mari kita mohon berkat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan, yang mau menjadi teladan, yang mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami berkat, agar kami dapat selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Kami semua ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Kak Meli, dan juga pemusik, Kak Devi, beserta juga kakak-kakak yang sudah menyiapkan IMPT saat ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah turut mengikuti IMPT hari ini. Ingat, jaga protokol kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.